Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusminta Itu Siregar, NPM 2014-0047. Di sini saya akan memperagakan model pembelajaran yang saya pilih, yaitu tentang model PAKEM. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu Ibu Weni Aulia MPD. Baik Bu, saya akan memperagakan model pembelajaran PAKEM. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model pembelajaran yang saya pilih, yaitu tentang model pembelajaran PAKEM. Model pembelajaran PAKEM disebut juga dengan model pembelajaran yang aktif, efektif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi, di sini saya akan menjelaskan atau di sini saya akan mencontohkan bagaimana model pembelajaran PAKEM tersebut. Just a young gun with a quick fuse. Assalamualaikum anak-anak. Semalam waktu itu pembelajaran kita sudah sampai di mana? Apakah kita sudah menguasai yang namanya pecahan? Sebelumnya pecahan itu ada yang tahu? Oke, baik, sebelumnya mari kita lanjutkan pelajaran yang semalam, yaitu tentang pembelajaran pecahan. Ada yang sudah tahu tentang pecahan atau apa itu pecahan? Jadi jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu mengenai dengan pecahan. Yaitu pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk AB, A per B, dengan A adalah bilangan bulat, di mana untuk bilangan A disebut dengan pembilang dan bilangan B disebut dengan penyebut. Jadi jika kita membuat pecahan, sebuah pecahan pasti ada yang dinamakan pembilang sama penyebut. Jika ada yang dinamakan pembilang sama penyebut, itu dinamakan pecahan. Baik itu pecahan sempurna, pecahan campuran, itu yang dinamakan dengan pecahan. Jika ada misalnya contohnya A per B, B per C, D per B gitu, itu dinamakan pecahan. Jika ada yang dinamakan dengan per, itu dinamakan pecahan. Jadi di sini biar ada sedikit catatan untuk kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian pecahan. Oke, Ibu akan sedikit menuliskan apa itu yang dinamakan arti pecahan. Biar nanti jika ada ujian atau ulangan, ya ada yang dicatat atau dihafal, ya. Karena Ibu tidak suka mengajar tanpa ada ketinggalan. Jangan hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri, harus ada tertinggal. Ibu itu cara belajarnya. Jadi di sini Ibu akan sedikit menjelaskan atau menulis tentang pecahan. Apa itu pecahan?
sama membaca apa itu arti pecahan. Jadi pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengar, A per B. Dengan A dinyatakan dengan bilangan pembilang. Mulai diulangi. Dengan A dinyatakan dengan pembilang. Dan B dinyatakan dengan penyebut. Jika ada misalnya gini, A per B, C per D, 1 per 2, 3 per 2, 5 per 2, 2 per 5, 3 per 2. Ini yang dinamakan dengan pecahan. Jika ada model pembelajaran seperti ini, baik ini dan ini akan pecahan. Semua ini dinamakan pecahan. Tapi pecahan itu dapat dibagi dengan beberapa kelompok. Ada itu pecahan sempurna. Pecahan dibagi menjadi beberapa kelompok. Bentuk pecahan sempurna, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Oke. Jadi di sini pecahan sempurna inilah pecahan sempurna. Inilah pecahan sempurna. Oke. Jika pecahan campuran, ini yang dinamakan dengan pecahan campuran. Yaitu jika pecahan desimal itu nanti pakai koma-koma, misalnya 0,5 bagi 0,2. Itu dinamakan pecahan desimal. Paham? Jadi misalnya ibu buat pecahan bentuk penjumlahan. Contoh, 1 per 2 ditambah 3 per 2. Sama dengan? Oh, bukan. Ini 3 per 4. Jika pecahan wajib disamakan dengan penyebutnya. Bukan sama dengan ini bukan 3 per 6. Bukan. Pecahan itu beda dengan penjumlahan. Ini hanya sebagai simbol. Oke? Ini hanya sebagai simbol. Jadi ini jawabannya sama. Pecahan itu harus dinyatakan dengan penyebut. Ini harus disamakan dengan penyebutnya. Harus sama rangkaian penyebutnya. Jadi nanti ini yang di bawah harus sama penyebutnya agar jika sudah sama penyebutnya biar bisa dikalikan dengan yang di atas. Ini misalnya ini 2, 4. Ini harus disamakan penyebutnya. Kali-kali 2 sama kali-kali 4. Di mana yang sama angkanya? Kali-kali 4 sama kali-kali 2 di mana yang sama angkanya? Asal contoh dikali-kali 4 atau dikali-kali 2, jumlahnya harus sama nanti di sini. Tapi jumlahnya itu yang paling kecil, jangan paling besar. Ada itu nanti di sini, di antara yang ini ada 8, ada 12, ada 20, ada. Tapi kita pilih yang paling terkecil penyebutnya. Angka yang paling kecil. Jadi angka yang paling kecil di antara yang dua ini yaitu 4. Jadi sini kita tulis 4. Jadi jika sudah sama penyebutnya, ini kan sama penyebutnya. Kita sudah dapat penyebutnya 4, kan? Jadi 4 ini kita bagikan dengan ke sini.
dibagi 2, 2. Jadi hasilnya ini 2, kita kalikan dengan ini, si 1. Jadi 2 kali 1, 2. Seterusnya, 4 dibagi 4. 1. 1 dikali 3, 3. Jadi, kalau sudah sama penyebutnya seperti ini, kita bisa menjumlahkan yang di atas. Tentu otomatis yang di atas kita jumlahkan, yang di bawah gak usah karena itu sudah sama. Jadi 3 tambah 2 di 5. Contoh lain. Di sini Ibu akan membuat contoh lain. Sama hal dengan si pecahan. Karena kita saat ini membahas pecahan. Oke. Contoh lain. Misalnya, jika kita membuat pecahan, ini tadi kan penjumlahan. Sekarang kita buat pengurangan. Biar kita tahu apa perbedaan, apa persamaan di antara penjumlahan dengan pengurangan. Jadi di sini 3/2 ditambah 4/8. Salah ya, maaf. Ini pengurangan. Agar kita tahu apa persamaan dan apa perbedaan antara penjumlahan dengan pengurangan. Jadi ini juga sama hal dengan si penjumlahan, harus disamakan penyebutnya. Jika sudah sama penyebutnya, maka kita secara otomatis dapat menjumlahkan yang di atas. Ya. Jadi di sini 8 dengan 2. Ada satu catatan bahwa jika kita mencari penyebut, kita akan mencari penyebut yang paling terkecil. Banyak itu nanti yang sama, misalnya ini 2 dengan 8, 16 juga ada, 24 dengan 2 juga ada. Tapi kita mencari di mana yang paling terkecil, yaitu yang paling terkecil di antara 8 dan 2, yaitu 8. Jadi jika penyebut sudah sama seperti ini, maka kita akan tinggal mengerjakan yang di atas. 8 bagi 2, 4. 4 dikali 3, 12. Jadi jawabannya 12, kita tarik di atas 12. 8 bagi 8, 1. 1 kali 4, 4. Jadi sekitar 4. 12 dikurang 4. Tadi ini penjumlahan, jadi 2 tambah 3. Jadi dijumlahkan karena dia penjumlahan kan. Karena ini penjumlahan, maka ini otomatis kita tambah. Jadi jika seperti ini tandanya kurang. Jadi otomatis kita akan mengurang si ini. 12 dikurang 4, 8. 8/8. Asal kalian tahu, jika di atas sama yang di bawah sama, itu dinyatakan dengan 1. Jadi ini bisa dikecilkan jadi 1. Ada juga gini, 4/4, 2/2, 3/3, 5/5. Ini sama dengan jumlahnya 1. Karena mereka sama, yang di atas sama yang di bawah sama, jadi dinyatakan dengan 1. Jadi ini pun 8/8 sama dengan 1. Oke. Jadi yang selanjutnya kita akan mencontohkan yang namanya pecahan campuran.
Jadi di sini Ibu buat 7 3/5 ditambah 2 per 4. 7 3/5 ditambah 2 per 4 sama dengan. Jadi di sini kita kan menyamakan penyebutnya dulu. Jadi ini kenapa kosong, Bu? Kenapa ada spasinya, Bu? Oke. Ini kita satukan mereka berdua. Yang gak ada pasangannya kita satukan jadi satu, yaitu 7 tambah 2. 7 tambah 2. Jadi seperti ini. 7 tambah 2. Jadi ini kita kerjakan, kita samakan penyebutnya. Ini berapa penyebutnya? Jadi 5 sama 4, pecahan yang paling kecil atau bilangan yang paling kecil di antara 5 dan 4 yaitu 20. Maka di sini kita buat 20. Jadi 20 dibagi 5, 20 dibagi 5, 4. Jadi 4 dikali 3. 4 dikali 3, 12. 20 bagi 4, 5. 5 dikali 2. 5 dikali 2, 10. Jadi jangan ini aja kamu kerjakan, sementara ini masih ada. Kita duluan mengerjakan ini, kita jumlahkan baru yang ini. Ya, kita kerjakan dulu yang ini, baru yang ini. Jadi 7 tambah 2, 9. Jadi ini, setelah selesai kita mengerjakan yang ini, lalu kita akan mengerjakan yang ini. Seperti biasa kita menjumlahkan pecahan. Jadi 12 tambah 10, 22. Jadi jawabnya 22/20. Paham? Jadi Ibu kira contoh sudah banyak. Contoh ada 3. Jadi di sini Ibu akan mengasih soal. Siapa yang siap atau siapa yang sudah paham bisa mengerjakan. Dua per 3 ditambah 3 per 6. 2. 4 per 5 ditambah 2 per 7. Dan yang terakhir yaitu Ibu buat soal yang terakhir seperti ini. Pecahan yang seperti ini. Jadi 3 per 5 ditambah 2, 8 per 10. Oke, jika sudah ada soal seperti ini, maka dikerjakan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Jika sudah siap atau jika sudah paham bisa mengerjakan soal yang 3 ini, Ibu kira atau Ibu rasa contoh sudah ada? Karena soal 1, 2 ini jangan sampai ini. Hanya Ibu tidak membuat soal pengurangan. Ibu buat 2 soal penjumlahan sama ini. Ini tidak Ibu buat soalnya. Ibu buat hanya 3 soal. Paham? Oke. Mari sama-sama kita mengerjakan. Bagi siapa yang siap bisa dikerjakan. Nanti yang sudah siap bisa dikumpul. Jika kita sudah paham, mungkin kita mudah mengerjakan soal tersebut.
Jika kita memperhatikan seorang guru yang mengajar di depan atau menerangkan di depan, mungkin kita paham apa yang dinyatakan dengan guru itu, apa yang dibilang guru itu. Tapi kita kalau kita tidak mengikuti mata pelajaran ini, itu mungkin kita tidak paham. Jadi yang paham aja lah dulu ya. Nanti kalau belum paham, Ibu terangkan kembali bagaimana dapat ini, bagaimana dapat itu, bagaimana dapat dan sebagainya. Oke, di sini mari kita sama-sama mengerjakan soal yang ada 3 ini. Soal yang 3 ini sampai nanti bisa dikumpul ke depan. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Contoh model pembelajaran pakem, yaitu di mana seorang guru harus aktif dalam pembelajaran tersebut, harus aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Jika pembelajaran model pakem ini, sebaiknya guru harus lebih aktif agar siswa tidak bosan dengan pembelajaran tersebut, terutama dengan pembelajaran matematika seperti ini. Karena matematika itu salah satu mata pelajaran yang siswa yang tidak senang. Karena mata pelajaran matematika ini sangat membosankan atau posesif gitu. Kemudian matematika ini tiru-tiru gurunya juga, karena mata pelajaran matematika ini guru harus pandai memperhatikan siswa, harus bisa melihat bagaimana ekspresi siswa yang mau diajarkan dengan pelajaran seperti ini. Jadi di sini terkhusus dengan model pembelajaran pakem sangat cocok dengan mata pelajaran matematika. Dimana karena guru harus efektif, kreatif, dan efektif, bahkan menyenangkan. Jadi di sini siswa sudah tidak menyukai dengan mata pelajaran matematika, sebaiknya guru harus bisa menjaga atau melihat bagaimana siswa itu agar bisa senang dengan pelajaran tersebut. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.